Halo teman-teman, kita lanjutkan pembelajaran trigonometri kita. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri, fungsi trigonometri beserta grafiknya. Oke, pertama-tama kita ke persamaan trigonometri terlebih dahulu. Oke, teman-teman, rumus persamaan trigonometri itu ada tiga macam, sin, cos, tan. Nah, intinya adalah di sini. Sudutnya itu adalah K kali 360 derajat tambah atau dikurang alfa itu sama dengan sin alfa. Nah, ini sudutnya yang kita lihat ya. Kenapa 300? Nah, sin cos kenapa 360? Karena sin dan cos itu periodenya adalah 360. Periode itu adalah eh, utuh, grafik utuh sin itu di 360. Cos juga. Sedangkan tan itu ada di 180. Maka ini bedanya di sini. Oke. Nah, ini secara dengan sudut ukurannya derajat. Kalau ini radian. Nah, bedanya di sini jadi 2pi. Gitu ya, 360 di sini jadi 2pi. 180 untuk tan, di sini jadi pi. Gitu ya. Nah, kita ke contoh soal. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Untuk X-nya, sudutnya itu untuk X dari 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, yang pertama. A, 2 kali sin X ditambah 20 derajat sama dengan min 1. Nah, teman-teman, tadi di rumusnya adalah um, sin 2 kali K kali 360 derajat tambah atau kurang alfa, di depannya ini 1. Maka ini kalau ada 2, kedua ruas kita bagi 2 dulu ya. Jadi sin X ditambah 20 derajat sama dengan min setengah. Karena dibagi 2 ya. Oke, nah sekarang tadi rumusnya ini sebelah kanan harus sin alfa gitu ya. Maka harus sama-sama ada sinnya. Maka kalau min setengah, ini kita harus cari nih nilai sin yang nilainya min setengah itu di mana. Kita ingat kuadran sini ya. Oke, ini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Kuadran satu itu semua positif. Kalau kuadran 2 itu sin atau kosekan ya, yang positif. Nah, ini sin yang negatif, berarti ada di kuadran 3 dan 4 gitu ya. Ini kita buat dulu. Di sini tan atau kot, di sini cos atau sekan gitu ya. Berarti, nah sekarang kita ingat, sin yang nilainya setengah. Kita buat dulu tabelnya ya. Sin yang setengah. Ini sin, ini cos. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sin itu setengah akar 0. Setengah akar 1 berarti setengah nih. 30 berarti sudutnya ya. Berarti alfanya adalah 30. Nah, tapi di kuadran 3 dan 4. Oke, berarti yang kuadran kuadran 3 dulu. Oke, berarti sin X plus 20 derajat sama dengan sin karena kuadran 3. Nah, ini. Ingat kalau kuadran ini saya tulis pakai ini. Kalau kuadran 2 pakailah 180 min alfa. Oke. Kalau kuadran 3 pakailah 180 plus alfa gitu ya. Kalau kuadran 4 pakailah 360 min alfa. Nah, ini. Ini kuadran 3 berarti pakai 180 plus 30. Oke.
Nah, ini sama-sama sin, maka kita ambil sudutnya. Yang ini K kali 360 derajat plus minus alfa itu sama dengan alfa gitu ya. Nah, berarti di sini X plus 20 derajat sama dengan, ini ditambahkan, berarti 210 derajat ditambah K kali, plus minus boleh, K kali 360 derajat gitu. Berarti ini pindah ruas, X sama dengan 210 kurangi 20 derajat. Berarti 190 derajat plus minus K kali 360 derajat. Nah, ini dapat persamaan X-nya. Oke, berarti kalau X-nya, kalau K-nya 0, maka kita dapat X-nya adalah 190 derajat. Apakah ini masuk dalam interval? Ya, masuk. Berarti mungkin kita kasih checklist gitu ya. Kalau K-nya sama dengan 1, maka X-nya adalah 190 derajat ditambah 360 derajat. Nggak mungkin ya, TM, tidak mungkin. Kalau K-nya masih ya, K-nya 1, berarti X-nya adalah 190 derajat dikurangi 360 derajat. Minus, ini mintanya minimal 0, berarti ini tidak mungkin lagi. Oke, kalau K-nya 2 udah nggak mungkin ya. Kita lanjut. Kalau di kuadran 4. 4. Oke, maka kita dapat persamaannya sin X plus 20 derajat sama dengan sin 360 derajat dikurangi 30. Oke, berarti kita dapat X plus 20 derajat sama dengan 360 kurangi 30, 330 derajat plus minus K kali 360 derajat. 20-nya pindah ruas, berarti X sama dengan dikurangi, berarti 310 ya. 310 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti kalau K-nya 0, K sama dengan 0, maka kita dapat X-nya adalah 310 derajat. Kalau K-nya 1, sudah nggak mungkin ya. Kalau min, nggak mungkin juga. Nah, ini berarti himpunan penyelesaiannya hanya ada dua sudut, yaitu 190 derajat dan 310 derajat. Oke, gitu. Terus yang B. Ini ya. Yang B. 2 cos 2x min 40 derajat sama dengan min akar 3. Oke, ini karena dikali berarti cos 2x min 40 derajat sama dengan min setengah akar 3 gitu ya. Bagi 2. Nah, sekarang cos yang nilainya kita tulis di sini. Ini setengah akar 4 setengah akar 3. Berarti di sini ya, 30 lagi. Ini alfanya adalah 30. Nah, cos yang nilainya minus. Cos itu tempatnya di kuadran 1 dan 4. Berarti kuadran 2 dan 3 ya. Yang kuadran 2 berarti cos 2x min 40 derajat sama dengan cos 180 min 30 derajat. Oke, berarti 2x min 40 derajat sama dengan 150 derajat ditambah kurang K kali 360 derajat. Oke, 40-nya pindah ruas berarti 2x sama dengan ditambah berarti 190 derajat tambah kurang K kali 360 derajat. Nah, teman-teman, ini kalau 4 min 40 pindah ruas itu hanya menambahkan yang di depan ya. Yang 360 dikali K ini nggak ikut ditambah gitu ya. Kemudian kita bagi dua, bagi dua, bagi dua. Nah, kalau bagi dua, bagi semua ya. Berarti X sama dengan 190 bagi dua berapa?
Oke, 19 bagi 2 nggak dapat. 18 bagi 2, 9. Kemudian sisa 1, 10 bagi 2, 5. Derajat ditambah K kali 180. Gitu ya, karena ini dibagi. Dapat persamaannya. Ini adalah persamaan X yang pertama ya di kuadran 2. Berarti kalau K-nya 0, maka X-nya adalah 95 derajat. Ada di interval, maka kita checklist. Kalau K-nya 1, maka kita dapat X-nya adalah 95 ditambah 180 derajat. Nah, sama dengan 100, 200, 5, 9 tambah 8, 7, 275 derajat. Apakah ada? Ada, checklist lagi. Nah, satunya lagi kalau minus 180 dikurangi, salah, 95 dikurangi 180 minus, nggak mungkin. Kita nggak usah. Kalau K-nya 2, kalau K-nya 2 kan 180 tambah, nggak mungkin. Lebih dari eh, ini ya, batas maksimumnya ya. Maka K2 nggak mungkin. Kita lanjut. Sekarang yang kuadran 4. Kuadran 3. Cos negatif yang berarti kita dapat cos 2x min 40 derajat, ini x ya, sama dengan cos 180 tambah 30 derajat. Berarti 2x min 40 derajat sama dengan 180 210 derajat tambah kurang K kali 360 derajat. 40 pindah ruas, 2x sama dengan ditambah berarti 250 derajat plus minus K kali 360 derajat. Bagi 2 berarti X sama dengan 1 bagi 2 ya. 1, 2, 5 derajat tambah kurang K kali 180 derajat. Ini persamaan X yang kedua, yang di kuadran 3. Oke. Kalau K-nya 0, maka kita dapat X-nya adalah 125 derajat. Kalau K-nya 1, kita dapat X-nya adalah 125 derajat ditambah 180 derajat. Sama dengan 200, 305 derajat. 305 derajat. Ini masuk ya tadi ya. Ini masuk. Terus kemudian kalau K-nya 2 udah nggak mungkin ya. Oke, kita udah dapat. Berarti himpunan penyelesaian yang B adalah urutkan yang kecil 95. 95 derajat, kemudian 125 derajat, kemudian 275 derajat, kemudian 305 derajat. Ah, begitu caranya. Yang ketiga, yang C. C. 3 kali tan 2x min 30 derajat sama dengan min akar 3. Nah, ini sama tadi ya, bagi 3 kalau ini ya. Jadi tan 2x min 30 derajat sama dengan min sepertiga akar 3. Oke. Tan yang sepertiga akar 3. Nih, tan. Ini berarti ini dibagi sini, bagi cos ya, 0. Ini dibagi ini plus. Nah, ini nih. Berarti 30 lagi ya alfanya ya. Oke. Nah, minus. Tan yang minus berarti kuadran 2 dan 4 ya. Kuadran 2. Oke, berarti tan 2x min 30 derajat sama dengan tan 180 min 30 derajat. Berarti 2x min 30 derajat sama dengan 180 kurangi 150 ya.
derajat tambah kurang K kali 180 derajat. Ingetan ya, kalau sin sama cos tadi pakai K kali 360. Oke, 30 pindah ruas jadi 2X sama dengan 180 derajat kurang K kali 180 derajat. Bagi dua ya. Berarti X sama dengan 90 derajat plus minus K kali 90 derajat. Dapat persamaan X-nya. Eh, Kalau K-nya 0, maka kita dapat X-nya 90 derajat. Oke. Kalau K-nya 1, kita dapat X-nya 90 tambah 90 berarti 180 derajat. Nah ini kalau em, yang minus berarti 90 min 90, 0 derajat ya. 0 derajat. Nah ini masuk, ini masuk. Kemudian kalau K-nya 2, maka kita dapat X-nya, K-nya 2 berarti 90 tambah 180. Jadinya 270. 270 masuk ya. Kalau minus, nggak mungkin minus. Ya, kalau K-nya 3, maka kita peroleh X-nya adalah K-nya 3. 270 ini ada berarti ya. 270, 90 tambah 270. Berarti 360 derajat. Nah, ini karena ini pakai sama dengan, maka ini masuk juga. Oke, habis ini kayaknya yang kuadran. Berarti yang kuadran 4 nggak usah. Ini otomatis sudah masuk di sini ya, hitungannya ya. Berarti kalau sin atau cos, kita harus memperhitungkan di dua tempat ini. Ini. Tapi kalau tan, kita hanya pakai satu aja, satu kuadran aja yang minus atau yang plus kalau dia minta ya. Nanti yang lainnya otomatis kehitung untuk yang kakak ini, gitu ya. Ini berarti himpunan penyelesaian yang C adalah 0 derajat, 0 tadi ada ya, 0,90 derajat, kemudian 90, 180, terus kemudian 270, kemudian 360 derajat. Oke. Oke, jelas ya, teman-teman ya, untuk persamaan. Silahkan nanti latihannya dicoba dikerjakan supaya kalian tambah paham gitu ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke grafik fungsi trigonometri. Nah, teman-teman, ini adalah gambar grafik dasar trigonometri ya. Nah, fungsinya adalah Y sama dengan sin X. Nah, ini berarti em, grafiknya yang warna merah ini ya. Yang ini nih, saya kasih panah. Ini adalah sin. Itu. Kemudian yang cos berarti Y sama dengan cos X. Ini yang warna biru di cos. Sin itu mulai dari 0. Sin 0 adalah 0 gitu ya. Sin 90 adalah 1. Sin 180 adalah 0. Sin 270 adalah min 1 gitu ya. Sin 360 adalah 0 gitu ya. Kemudian kalau cos mulai dari 1 kan. Ingat tabel ya. Cos 0 itu adalah 1. Kemudian 90 itu 0. 180 min 1 gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Y sama dengan tan X. Nah, tan itu yang seperti huruf S. Ini beda sendiri ya. Nah, teman-teman yang namanya eh, periode itu adalah terbentuknya satu bukit dan satu lembah. Jadi fungsi sin sama cos itu sebenarnya mirip, hanya mulainya aja awal di sumbu Y-nya itu yang berbeda mereka ya. Gitu. Jadi ini namanya satu gelombang, itu satu periode gitu ya. Ada satu bukit dan satu lembah. Yang cos juga sama, ini setengah bukit, ini full lembah, kemudian ini setengah bukit lagi. Gitu. Jadi periodenya.
cos sama sin adalah 360 derajat. Sedangkan tan ini em, dari min 90 sampai 90, nah ini berarti hanya 180 ya. Terjadinya satu gelombang. Ini separuh yang ke bawah, ini separuh yang ke atas gitu ya. Bukan bukit, tapi seperti huruf S, tapi kebalik gitu ya. Nah, em, misal kita punya fungsi trigonometrinya adalah ini, Y sama dengan A sin dalam kurung K kali X tambah atau kurang alfa. Kemudian fungsi cosnya juga sama, Y sama dengan A cos X kali K ditambah kurang alfa. Kemudian fungsi tannya adalah sama ini ya. Maka A ini namanya adalah amplitudo. Nah, A adalah amplitudo grafik ya. Amplitudo itu apa? Ketinggian grafik kita. Jadi nanti eh, A itu adalah nilai max. Min A adalah nilai minimum fungsi kita gitu ya. Jadi grafiknya nggak mungkin jauh-jauh gitu ya. Kemudian periode. Periode itu adalah yang tadi saya sebutkan di awal tadi. Sin dan cos itu terbentuknya gelombangnya full satu gelombang itu di 360 gitu ya. Nah, kalau nanti di sini di fungsi yang diberikan di soal adalah X dikali K, nah ada K-nya ini mempengaruhi besar kecilnya periode kita gitu ya. Jadi bukan 108, bukan 360 lagi, tetapi 360 dibagi K. K-nya berapa nih? Kalau misalnya 2 kali X, berarti K-nya adalah 2 gitu ya. P itu adalah 180 ya, ingat ya, dalam radian. Oke, jadi kalau misalnya K-nya 2, berarti untuk eh, 360 dia terjadi dua gelombang gitu ya. Dua gelombang berarti ada em, satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah lagi begitu ya. Kemudian interval sudut. Nah, kalau misalnya em, apa untuk memudahkan menggambar, kita butuh interval sudutnya supaya kita tahu persis nanti dia nilainya nol di mana. Nah, itu tadi yang fungsi sin misalnya ya. Ini kan 360, ini 180. Nah, ini dibagi 4, ada 4 bagian nih. Pertama 0, kemudian di 90 itu 1, kemudian 0 lagi, min 1, 0. Nah, untuk memudahkan gambar kita, maka kita butuh ini, interval ini. Jadi ini ada 4 daerah gitu ya, seperti di kuadran gitu ya. Ada 4 kuadran, maka kita bagi 4 periodenya, supaya kita tahu nilai max minnya itu di mana, dan memotong sin X-nya di mana gitu ya. Kemudian alfa ini menandakan eh, pergeseran grafik kita. Kalau nanti alfanya, nah ini plus alfa, maka grafik kita geser ke kiri. Kalau ini min alfa, maka grafik kita geser ke kanan gitu ya. Alfa negatif, maka ke kanan dan sebaliknya gitu. Nah, kemudian nanti kalau kalian membuat butuh tepat koordinatnya, silahkan kalian buat tabel bantuan gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah tahu persis nih, tadi yang dengan interval sudutnya tadi kalian udah tahu max min dan memotong sumbu X-nya di mana, tabel juga nggak terlalu diperlukan gitu ya. Kemudian, nah ini khusus untuk fungsi trigonometri yang tan, di periodenya adalah P dibagi K gitu ya. Jadi kalau periode di sin dan cos itu 360, sedangkan tan 180. Gitu. Kita ke contoh soal. Tentukan amplitudo dan periode fungsi trigonometri berikut, kemudian lukislah. Oke, yang A dulu ya. Y sama dengan sin 2X min Pi per 3. Nah, supaya mudah, Pi-nya jadikan 180, tidak apa-apa ya. Coba kita ganti. Y sama dengan sin 2X min berapa nih? 60 ya. 180 dibagi 3. 60 derajat. Ini 2. Oke. Nah, berarti pertama kita tentukan amplitudo. Amplitudo itu adalah angka di depannya si trigonometrinya ini ya. Kalau nggak ada artinya 1.
Artinya apa? Nilai maksnya 1, minnya min 1, gitu ya. Oke. Kemudian periode. Periode grafik kita adalah, nah K-nya adalah 2 nih. Ini K, berarti 360 derajat bagi 2 adalah 180 derajat. Oke, ini periode kita. Kemudian sudut awal lukisan. Sudut, nah ini nanti intervalnya adalah 180 bagi 4 ya. Jadinya berapa nih? 45 ya. Nah, sudut awal lukisan adalah ini, ini kita nolin. 2x min 60 derajat itu kita sama dengan kan 0 supaya kita tahu start mula-mula itu grafiknya di sudut berapa derajat gitu ya. 2x sama dengan 60 derajat berarti x-nya adalah 30 derajat. Berarti lukisan kita dari 30 derajat gitu ya. Ini 0, min 1, ini 1. Nah gitu ya. Kita udah tahu max minnya dari amplitudo gitu ya. Em, Berarti, nah supaya mudah kita buat tabelnya dulu. X-nya mulai dari 30 derajat. Kemudian intervalnya 45, berarti ini tambah 45, 75. Kemudian tambah 45 lagi. Berarti tambah 45 ya, 75. 75 tambah 45, berarti 0, 12, 120 derajat. Kemudian 120 tambah 45 berarti 165, 6. Terus kemudian tambah 45 lagi, 45. Jadi 210 derajat. Oke. Nah, kita buat di sini. Ini tadi 0. Karena apa? Sin. Gitu ya. Ini 1. Ini 0. Ini min 1. Ini 0. Gitu ya. Supaya mudah mulai dari 30. Berarti ini 30. Terus 45. Ini 30. Ini 45. Ini kok 45? 75. Oke, 75. Yang ini 120. Coba ini lagi 0. 8. Terus berat 120. Oke. Kemudian ini 165. Kemudian ini 210 derajat. Oke. Lanjutin nggak apa-apa. Ini tambah 45 lagi gitu ya. Ini berarti 0, ini 1, ini 0, ini min 1, ini 0, ini 1, dan seterusnya gitu ya. Ini 0 gitu. Ini tergantung nanti kalau misalnya diminta digambar. Gambarlah em, grafik berikut dari interval 0, dari interval sudutnya 0 sampai 360. Berarti ini selesaikan gitu ya teman-teman ya. Ini selesaikan, lanjutin ke sana. Gitu. Oke, ya. Kemudian yang B. Y sama dengan 3 cos 2x plus 60 derajat. Oke, berarti ini amplitudonya adalah 3. Nah, berarti nilai maksnya 3, nilai minimumnya nanti min 3 gitu ya. Kemudian periode. Periodenya adalah, nah ini K-nya 2, berarti 360 karena ini cos ya, dibagi 2, 180 derajat. Nanti intervalnya adalah 45 sama dengan ini ya. Kemudian sudut awal. Sudut awalnya itu ada di, nah ini 2x plus 60 derajat disama dengan kan 0. Berarti x-nya adalah min 30 ya, derajat. Oke, berarti kita butuh
bantuan. Ini X. Ini nanti ini Y-nya ya. Berarti dari min 30 derajat tambah 45. Min 30 tambah 45. Nah, berarti 45 dikurangi eh, berarti 15 ya. 15 derajat 15 tambah 45, 40 tambah 45, 45, 105 tambah 45, 105 tambah 45 berarti 150. Oke, ini cos berarti mulai dari 3, 0, min 3, 0, 3 gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus tinggal digambar. Dari min 30. 30, ini 30, min 30. Ini 0, 15, paruhnya dari 30 ya. Sorry. Ini 15, tambah 45 segini, berarti ini 60, 2 kali 30 ya. Kemudian ini 105, yang ini 150. Nah, nanti kalau gambarnya sampai 2 pil, lanjutin terus tambah 45 terus gitu ya. Cos ini berarti, nah ini belum bikin. 1, 2, 3. Nah, ini 3. Min 1, min 2, min 3. Nah, ini adalah 3. Di sini ya, nah, berapa nih? Ini 0. Yang ini 0. Oke, 15. Dari sini, ini ya, sorry ya. Ini, berarti ini 15, 0. Kan ini ya, kan. Kemudian ini min 3, 60-nya. Kemudian ini 0, ini 3. Nah, berarti grafik kita ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini ya. Nah, nanti kalau dilanjutin ke sana. Gitu ya. Oke. Kalau ini hanya satu gelombang. Yang C, satu lagi. Y sama dengan 1 ditambah tan 2X min 10 derajat. Oke. Nah, ini kok ada 1 plus. Ya udah, nanti kita lihat amplitudenya dulu. Amplitudo itu selalu yang ada di trigonometrinya ya. Yang ini plus tan. Berarti amplitudenya 1. Nilai maksnya 1, nilai minnya min 1 gitu ya. Periode. Periodenya adalah 180 ya, tan ya, dibagi 2 karena kannya 2. Berarti ini 90 aja. Nanti intervalnya berarti 22, saya tulis. Interval adalah 22,5 derajat karena 90 bagi 4 ya. Kemudian sudut awal berarti 2x min 10 derajat ini sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 10, x-nya adalah 5 derajat gitu ya. Oke, kita buat tabel aja supaya mudah. Berarti mulai dari 5 derajat. Ini tambah 22,5. Berarti tambah 5 derajat. Berarti 27,5 derajat. Kemudian tambah 22,5. 27,5 tambah 22,5. Berarti 0. Ini 10. Ini 50. 50 tambah 22, 2,5. Berarti 5,27. Terus kemudian tambah 22,5 lagi. Berarti 0, 5, 105 derajat. Oke, tak cukup ya. Kalau tan, nah, tan itu kan, kalau tan 0 itu kan 0 ya. Nah, ini 0. Kemudian ini naik ke atas ya. Karena S-nya kan begini. Ini berarti 1, amplitude yang 1 ya. Ini yang apanya asimptotnya. Terus kemudian ini berarti min 1 nih minimumnya. Terus ini 0.
Oke, berarti gambarnya adalah mulai dari 5. Ini 1, ini min 1. Kecil banget ya. Ini belum sampai 180 ya. Nanti dilanjutkan gitu ya. Kalau sampai 360, tambah 22,5 terus sudutnya. Mulai dari 5. Kita bikin skala. Ini 100. Ya, ini udah ya. Ini 50. Nah, berarti ini kalau dibagi 5, 10-an nih. 10, 20, 10, 40, 50. Nah, kira-kira begitu ya. Berarti 5 di sini. 5 itu 0. Kita buat di sini. Ini 0 ya. 5. Oh, kemudian 22. Ini 27. Hampir ke sini. Ini dia adalah 1. Berarti di sini. Nah, gini ya. Oke. Terus kemudian 50 itu asymptotnya. Berarti ini nggak pernah dipotong. Oke. Grafik. Nah, grafiknya ke sana. Nah, kayak S ini harusnya lanjutannya ke sana gitu. Ini lanjutannya ke sana gitu. Kemudian 57 nih bagi 5 lagi. 10, 20, 30, 40, 50. 60, 72. Berarti sini. Sini ya. Ini adalah min 1. Min 1. Kemudian 105 di sini. Nah, berarti ke sini. Nah, ini ya. Ini lewat ke sini. Nah, ini kalau dilanjutin ke sana. Gitu. Oke, kayak huruf S ya. Oke, apakah jelas? Silahkan nanti dicoba-coba lagi ya. Kita lanjutkan. Berarti silahkan kalian kerjakan PR-nya ya. Kerjakan, kerjakan soal latihan 4. Oke, di buku catatan kalian ya. Nanti akan dicek. Oke, teman-teman, semoga membantu. Selamat belajar dan terima kasih.